Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparina. Kembali di sini saya akan coba mempresentasikan yaitu eh, bab 17 pada buku MenQ, yaitu tentang teori investasi kayak gitu. Nah, sebelum kita lebih dalam melihat apa-apa saja yang akan kita pelajari nantinya pada teori investasi ini, kita akan eh, melihat dulu ya pengertian dari investasi itu sendiri kayak gitu. Nah, di sini kita mengartikan ya bahwasanya investasi itu adalah sebuah tindakan kayak gitu, sebuah tindakan menempatkan dana atau sumber daya dalam suatu aset dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau pengembalian di masa depan. Gitu. Nah, jadi adapun tujuan investasi itu sendiri ya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan kayak gitu, atau pengembalian di masa depan. Mungkin kita melihat hari ini jika ada orang berinvestasi kayak gitu, ujung-ujungnya itu akan merupakan uh, mempunyai suatu tujuan kayak gitu, yaitu untuk memperoleh keuntungan ataupun mendapatkan pengembalian kayak gitu dari apa yang mereka investasikan pada hari ini, dan uh, mengharapkan ada keuntungan di masa depan kayak gitu. Nah, itu ya pengertian dari investasi kayak gitu. Kemudian selain itu investasi ini juga melibatkan berbagai bentuk kayak gitu. Termasuk saham, obligasi, properti ataupun bisnis lainnya kayak gitu. Nah, itu ya uh, pengertian singkat dari investasi kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan kembali pada bab ini kayak gitu. Sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, baik. Baik, pada bab ini nantinya kita akan mempelajari ada 4 poin ya. Yang pertama itu yaitu teori-teori terkemuka untuk menjelaskan setiap jenis investasi. Kemudian yang kedua yaitu mengapa investasi itu berhubungan negatif dengan tingkat suku bunga. Kemudian yang ketiga, apa saja yang bisa mengubah fungsi investasi ini. Kemudian yang keempat yaitu mengapa investasi naik selama masa booming dan turun selama masa resesi. Selanjutnya kita juga akan melihat ya kayak gitu. Pada buku MenQ ini ada 3 tipe jenis investasi kayak gitu. Yang pertama itu investasi bisnis tetap kayak gitu. Nah, investasi bisnis tetap ini mencakup peralatan, struktur, serta kekayaan intelektual yang dibeli oleh perusahaan kayak gitu, yang akan digunakan nantinya dalam proses produksi kayak gitu. Jadi yang merupakan investasi bisnis tetap itu merupakan peralatan ya, struktur, kemudian ada kekayaan intelektual kayak gitu. Itu merupakan dari investasi bisnis tetap. Kemudian yang kedua itu investasi perumahan. Nah, investasi perumahan ini mencakup ya perumahan baru yang dibeli oleh orang kayak gitu atau perorangan, yang akan digunakan untuk tempat tinggal kayak gitu. Misalnya kita membeli rumah hari ini itu merupakan juga sebuah investasi kayak gitu. Atau kayak gitu pembelian unit rumah, pembelian unit rumah baru oleh tuan tanah kayak gitu yang bakalan akan disewakan uh, untuk kedepannya kayak gitu. Nah, kemudian ada investasi persediaan kayak gitu. Nah, investasi persediaan ini mencakup barang-barang yang disisihkan oleh bisnis dalam penyimpanan kayak gitu. Uh,
termasuk bahan dan perlengkapan, barang dalam proses, dan kemudian juga barang jadi kayak gitu. Jadi itu investasi persediaan. Nah, selanjutnya pada bab ini juga ada peragaan ya, yaitu gambar 17.1 ini yang mana merupakan kayak gitu gambar dari investasi total dan 3 komponennya di Amerika Serikat antara tahun 1970 hingga 2014 kayak gitu. Nah, di sini kita melihat ya garis yang berwarna kuning itu merupakan perubahan persediaan kayak gitu, garis perubahan persediaan. Kemudian yang garis biru merupakan investasi residen kayak gitu. Kemudian yang bergaris merah itu merupakan investasi bisnis tetap. Nah, dan yang garis hijau itu merupakan total investasi total kayak gitu. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ya kayak gitu. Total investasi kayak gitu atau total investment, business fixed investment kayak gitu. Kemudian ada resident investment serta inventory investment ini kayak gitu. Investasi persediaan kayak gitu. Menggambarkan ya dari tahun 1970 sampai 2014 itu di Amerika Serikat mengalami kayak gitu. Biasanya ketiga investasi ini mengalami kejatuhan ketika terjadi resesi kayak gitu. Yang mana resesi digambarkan pada gambar ini merupakan pada area yang diarsir kayak gitu. Ya, ada area yang diarsir ini antara tahun 1974 ya, 1974 sampai 1975 kayak gitu. Yang mana di sini terjadi resesi dan ketiga jenis investasi ini jatuh kayak gitu. Kemudian kita juga melihat di antara tahun 1980 sampai 1983 ini ya. Nah, kayak gitu. Juga terjadi resesi dan ketiga jenis investasi ini juga mengalami kejatuhan kayak gitu. Kemudian kita juga melihat dari 1990 sampai 1991 kayak gitu juga mengalami resesi di Amerika Serikat kayak gitu. Kemudian juga kita melihat di antara tahun 2001 sampai 2022 ya kayak gitu. Kemudian di tahun 2009 sampai 2010 kita juga melihat kayak gitu adanya resesi yang membuat kayak gitu ketiga jenis investasi ini mengalami kejatuhan kayak gitu. Jadi intinya semua jenis investasi itu ya biasanya akan mengalami kejatuhan selama adanya resesi kayak gitu. Nah, ini contohnya di Amerika Serikat. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang berikutnya yaitu memahami investasi bisnis data kayak gitu. Nah, istilah bisnis ini ya, istilah bisnis berarti bahwa investasi barang yang dibeli oleh perusahaan akan digunakan dalam produksi di masa depan kayak gitu. Nah, jadi adapun model standar ya dari investasi bisnis tetap ini yaitu adalah model investasi neoklasik kayak gitu. Nah, yang mana model neoklasik ini meneliti manfaat dan biaya bagi perusahaan untuk memiliki barang modal kayak gitu. Yang mana juga ya dalam model investasi neoklasik ini akan memperlihatkan bagaimana investasi bergantung pada 3 hal kayak gitu. Yang pertama yaitu MPK. MPK ini merupakan produk marginal product
kapital ya, atau produk marginal modal kayak gitu. Kemudian yang kedua itu bergantung pada tingkat suku bunga. Kemudian yang ketiga yaitu aturan pajak yang mempengaruhi perusahaan kayak gitu. Jadi eh, investasi itu bergantung pada eh, ketiga hal ini kayak gitu dalam model investasi neoklasik. Nah, selanjutnya di bagian ini kita juga mengasumsikan ada dua jenis perusahaan kayak gitu. Yang pertama itu perusahaan produksi perusahaan produksi menyewa modal yang mereka gunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, kemudian yang kedua yaitu perusahaan penyewaan yang memiliki modal dan menyewakannya kepada perusahaan produksi. Jadi ada dua tipe perusahaan ya yang diasumsikan dalam bagian ini. Nah, selanjutnya hmm, pasar sewa modal gitu. Nah, pada pasar sewa modal ini itu. Nah, kita mulai ya dari gambar ini kayak gitu. Dari gambar ini eh, gambar 17.2 ini menunjukkan ya adanya keseimbangan kayak gitu. Adanya keseimbangan dalam pasar sewa modal kayak gitu. Yang mana eh, pada garis horizontal itu merupakan kapital kayak gitu. Kemudian yang garis horizontal merupakan real rental price atau harga sewa kayak gitu. Nah, yang ini titik antara RP dan K itu merupakan keseimbangan dari tarif sewa kayak gitu. Nah, di sini juga kita melihat bahwasanya kurva permintaan kayak gitu atau capital demand ini uh, dia miring ke bawah kayak gitu, miring ke bawah karena produk marginal dari modal adalah lebih rendah ketika tingkat modal tinggi kayak gitu. Nah, pada setiap titik waktu jumlah modal dalam perekonomian adalah tetap sehingga kurva penawaran adalah vertikal. Nah, jadi uh, inilah yang menyebabkan ya kurva penawaran vertikal seperti ini kayak gitu. Nah, harga sewa real dari modal menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Jadi seperti itu ya kayak gitu. Nah, kemudian juga kita melihat pada grafik ini kayak gitu. Perusahaan produksi harus memutuskan berapa banyak modal yang akan disewa kayak gitu. Kemudian kita juga diajak ya untuk mengingat kembali kayak gitu dari bab 3 bagaimana perusahaan-perusahaan yang kompetitif menyewa modal sampai pada titik di mana MPK sama dengan R per P kayak gitu. Sampai uh, terjadinya keseimbangan atau equilibrium kayak gitu. Oke, selanjutnya uh, kita melihat ya faktor-faktor yang mempengaruhi harga sewa kayak gitu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga sewa kayak gitu. Untuk yang pertama yaitu kita memakai fungsi COP12 kayak gitu. Fungsi COP12. Nah, yang mana ya pada fungsi produksi COP12 ini merupakan ya perkiraan yang baik tentang bagaimana ekonomi yang sebenarnya mengubah modal dan tenaga kerja menjadi barang dan jasa kayak gitu. Jadi ada uh, perpaduan modal dan tenaga kerja ya kayak gitu. Atau kapital dan labor kayak gitu. Nah, di sini kita melihat persamaannya yaitu Y sama dengan angka pangkat alfa L 1 dikurang alfa kayak gitu. Nah, kemudian di mana Y ini merupakan output ya.
K adalah modal kayak gitu. Nah, kemudian L adalah tenaga kerja labor, dan A ini merupakan parameter parameter yang mengukur tingkat teknologi kayak gitu. Eh, dan alpha adalah parameter antara 0 dan 1 yang mengukur bagian dari output. Nah, kayak gitu. Nah, adapun produk marginal dari modal untuk fungsi produksi COP12 ini atau MPK dari fungsi produksi COP12 ini, kita bisa uh, melihat persamaannya, yaitu R per P kayak gitu sama dengan MPK sama dengan alpha A dikali L per K pangkat 1 dikurang alpha kayak gitu. Nah, adapun ya ekspresi ekspresi ini mengidentifikasikan variabel-variabel yang menentukan harga sewa yang sebenarnya, menunjukkan kayak gitu bahwasanya atau R per P ini akan mengalami keseimbangan. RP equilibrium ini akan meningkat jika kayak gitu. Nah, ketika K menurun, nah maka R dan P, keseimbangan R dan R per P ini akan meningkat kayak gitu. Misalnya terjadinya gempa bumi atau perang kayak gitu. Kemudian R per P equilibrium akan meningkat ketika labor meningkat kayak gitu. Labor ini meningkat biasanya adanya pertumbuhan penduduk atau adanya imigrasi kayak gitu. Kemudian peningkatan dari teknologi kayak gitu, atau deregulasi juga akan meningkatkan uh, R per P equilibrium kayak gitu. Atau rental price, harga sewa kayak gitu. Nah, jadi ada 3 kondisi ya yang akan meningkatkan harga sewa kayak gitu. Yang pertama ada kapital, yang kedua ada labor, kemudian adanya uh, peningkatan dari teknologi kayak gitu. Selanjutnya kita masuk pada keputusan investasi perusahaan penyewaan. Keputusan investasi perusahaan penyewaan. Nah, perusahaan penyewaan berinvestasi dalam modal baru ketika manfaatnya melebihi biaya. Nah, jadi perusahaan penyewa ya akan melakukan keputusan untuk berinvestasi kayak gitu ketika modal baru mempunyai manfaat yang lebih dari biaya kayak gitu. Kemudian yang kedua, keputusan investasi perusahaan penyewa yaitu pada manfaat per unit modalnya kayak gitu. Yang mana RP atau harga sewa R per P ini pendapatan yang diperoleh perusahaan penyewaan dari menyewakan unit modal kepada perusahaan produksi kayak gitu. Nah, mereka mendapatkan manfaat, maka perusahaan penyewa akan melakukan uh, keputusan untuk berinvestasi kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk pada berikutnya yaitu biaya modal. Nah, kayak gitu. Di sini ada 3 komponen. Ada 3 komponen yang mempengaruhi biaya modal. Kayak gitu. Yang pertama biaya bunga. Biaya bunga biaya bunga atau sama dengan I dikali PK, di mana PK ini merupakan harga nominal modal. Kemudian kerugian modal atau delta PK. Nah, kayak gitu. Keuntungan modal ketika delta PK ini besar dari 0 dan akan mengurangi biaya kapital, kayak gitu. Akan mengurangi biaya modal kayak gitu. Nah, kemudian biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini mohon maaf tidak keluar ya.
Ini dinamakan dengan Do dikali PK, di mana Do ini merupakan dari tingkat penyusutan kayak gitu. Nah, jadi adapun total biaya modal adalah jumlah dari ketiga bagian ini. Ada biaya bunga, ada kerugian modal, kemudian ada biaya penyusutan. Nah, itulah dari sinilah akan didapatkan total biaya modal, uh, akan didapatkan total biaya modal kayak gitu. Nah, sebagai contoh, nah sebagai contoh ya, oh, adapun persamaan dari biaya modal yaitu sama dengan IPK dikurang delta PK ditambah do PK. Dari persamaan tadi ya kayak gitu. Ketika disatukan kayak gitu. Jadilah persamaannya seperti ini. Nah, sama dengan PK eh, PK ini tadi merupakan harga nominal modal kayak gitu ya. Eh, dikali I dikurang delta PK ditambah PK kayak gitu. Nah, di sini kita juga disajikan contoh ya, contoh sebuah perusahaan penyewaan mobil kayak gitu, yang mana PK-nya kayak gitu atau modal mobilnya sama dengan misalkan ya 30.000 dolar kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga diketahui bahwasanya ada tingkat suku bunganya itu 10% kayak gitu. Adapun dari modal ini ya, modal mobil ini kita kali dengan tingkat bunga akan menghasilkan biaya bunga yaitu sebesar 3.000 dolar kayak gitu. 30.000 dikali 10%. Nah, jadi itu merupakan dari biaya bunga yaitu 3.000 dolar kayak gitu. Dan diketahui juga delta PK per PK-nya sama dengan 6% kayak gitu. Sehingga tidak termasuk keausan atau penyusutan kayak gitu. Malahan perusahaan mendapatkan capital gain atau delta PK-nya yaitu sebesar 1.800. Nah, kemudian uh, diketahui juga ya mobil terdepresiasi kayak gitu atau DOPK tadi sebesar 20%. Sehingga di sini perusahaan penyewaan mendapatkan biaya penyusutan yaitu sebesar 6.000 dolar kayak gitu. Nah, jadi untuk mencari biaya modal ini tadi kayak gitu, mencari total biaya modal ini kita tinggal memasukkan angka yang telah kita dapatkan kayak gitu, yang mana pada pertama tadi kita sudah melihat ya biaya bunga itu sama dengan 3.000 dolar. Kemudian kita juga mengurangi dengan adanya tadi capital gain yang didapatkan oleh perusahaan kayak gitu sebesar 1.800 dolar. Dan kemudian dari perusahaan penyewaan mobil ini juga mengalami depresiasi tadi atau penyusutan sebanyak 6.000 dolar kayak gitu. Sehingga kita mendapatkan hasil total biaya modal yang akan dikeluarkan oleh perusahaan penyewaan mobil ini yaitu sebesar 7.200 dolar kayak gitu. Nah, kemudian untuk memudahkan juga ya kayak gitu, untuk memudahkan kita mengasumsikan delta PK per PK ini sama dengan P kayak gitu. Nah, kemudian biaya modal nominal sama dengan PK dikali I ditambah Do dikurang P sama dengan PK dikali R ditambah Do. Dan biaya modal real sama dengan PK per P dikali R ditambah Do. Kayak gitu. Nah, adapun biaya real dari modal tergantung secara positif pada tiga hal ya. Yang pertama itu harga relatif dari modal, kemudian dari tingkat bunga real, kemudian dari tingkat penyusutan kayak gitu.
Nah, kemudian kita masuk pada berikutnya yaitu tingkat keuntungan perusahaan penyewaan. Hmm. Nah, investasi bersih perusahaan tergantung pada tingkat keuntungannya, kayak gitu. Yang mana ya? Eh, Keuntungan eh, tingkat keuntungannya yaitu R per P sama dengan R per P kayak gitu. Harga sewa dikurang eh, profit rate-nya ya sama dengan R per P dikurang PK per P dikali R ditambah Do sama dengan MPK dikurang PK per P dikali R ditambah Do kayak gitu. Nah, di sini kita juga melihat ya, jika tingkat keuntungan besar dari nol, maka akan meningkatkan K dan menguntungkan kayak gitu. Jika tingkat keuntungannya besar dari nol ya, kayak gitu, maka akan meningkatkan modal dan hal ini akan menguntungkan perusahaan kayak gitu. Nah, kemudian jika tingkat keuntungan kecil dari nol, maka perusahaan meningkatkan keuntungan dengan mengurangi stok modalnya, yaitu tidak mengganti modal karena terdepresiasi. Nah, jadi ya, tingkat keuntungan perusahaan penyewaan kayak gitu. Nah, selanjutnya eh, investasi bersih dan investasi kotor. Nah, dari investasi bersih kayak gitu atau net investment. Net investment itu sama dengan delta K. Eh, Delta K itu merupakan perubahan dari modal ya, sama dengan IN kayak gitu. Di mana IN ini adalah fungsi menunjukkan bagaimana investasi neto merespon insentif untuk berinvestasi kayak gitu. Dikali MPK marginal product capital dikurang eh, dikali PK per P dikali R ditambah DO kayak gitu. Nah, ini merupakan ini ya persamaan dari investasi bersih gitu. Kemudian total pengeluaran untuk investasi bisnis tetap sama dengan investasi bersih ditambah dengan penggantian K yang terdepresiasi. Maka kita akan mendapatkan persamaan dari gross investment kayak gitu atau investasi kotor ini sama dengan delta K ditambah DO K sama dengan investasi neto dikali MPK dikurang PK per P dikali R ditambah Do ditambah Doka kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk kepada fungsi investasi. Fungsi investasi, adapun persamaan ya dalam fungsi investasi ini yaitu investasi sama dengan investasi neto dikali MPK dikurang PK per P dikali R ditambah Do ditambah Doka. Jadi ini merupakan fungsi dari investasi. Nah, kemudian pada bagian fungsi investasi ini juga dipaparkan yang kayak itu gambar gambar 17.3 kayak gitu. Yang mana dari gambar 17.3 ini eh, pada gambar A kayak gitu. Kita bisa melihat dan gambar pada A ini menunjukkan bahwa investasi tetap bisnis meningkat ketika suku bunga turun. Gitu. Nah, jadi ketika ini ya kita melihat investasi itu pada garis horizontal kayak gitu. Kemudian real interest rate atau suku bunga kayak gitu pada garis vertikal kayak gitu. Nah di sini kita melihat kayak gitu. Uh, Ketika suku bunga turun kayak gitu
ketika suku bunga turun dari sini ke sini ya, kayak gitu. Kita melihat kayak gitu. Eh, investasi tetap bisnis akan mengalami penurunan. Nah, hal ini disebabkan karena tingkat suku bunga yang lebih rendah akan mengurangi biaya modal dan oleh karena itu membuat eh, modal lebih memiliki modal lebih menguntungkan kayak gitu. Nah, kemudian pada gambar B kayak gitu. Pada gambar B menunjukkan sebuah pergeseran kayak gitu, pergeseran keluar dalam fungsi investasi. Nah, dimana awalnya di sini ya, kayak gitu pada garis biru kayak gitu. Eh, kemudian eh, adanya peningkatan dari modal kayak gitu sehingga investasi juga mengalami peningkatan kayak gitu atau mengalami pergeseran ke kanan. Nah, nah dari model ini ya juga kita melihat kayak gitu mengapa investasi itu bergantung pada tingkat suku bunga real. Nah, karena jika penurunan suku bunga real akan mengurangi akan menurunkan biaya modal kayak gitu. Nah, oleh karena itu hal ini meningkatkan jumlah keuntungan dari memiliki modal dan meningkatkan insentif untuk mengumpulkan lebih banyak modal. Jadi begitu ya kayak gitu. Ketika ada penurunan dari eh, suku bunga real kayak gitu, itu akan menurunkan biaya modal kayak gitu. Ini ya, sudah kita jelaskan tadi kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk kepada bahasan berikutnya yaitu tentang pajak dan investasi. Nah, pajak dan investasi ada dua pajak terpenting yang mempengaruhi investasi. Gitu. Yang pertama yaitu pajak penghasilan perusahaan, kemudian kredit pajak investasi. Jadi dua hal ini ya yang mempengaruhi uh, investasi kayak gitu. Pajak penghasilan perusahaan dan kredit pajak investasi. Yang mana juga ya kita bisa mengartikan kayak gitu. Pajak penghasilan perusahaan ini merupakan ya pajak atas laba perusahaan kayak gitu. Dan laba pajak atas laba perusahaan ini akan mempengaruhi investasi. Kemudian yaitu eh, kredit pajak investasi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat ya yaitu tentang pajak penghasilan badan atau pajak atas laba. Nah, eh, adapun dampak ya terhadap investasi tergantung pada definisi labanya itu sendiri. Kayak gitu. Nah, dalam definisi buku Menkyu ini, harga sewa dikurangi biaya modal. Biaya penyusutan itu diukur dengan menggunakan harga modal saat ini. Dan CIT atau pajak penghasilan ya, pajak penghasilan perusahaan tidak akan mempengaruhi investasi. Namun, definisi hukum menggunakan harga historis modal. Nah, jika PK meningkat dari waktu ke waktu, maka definisi hukum mengecilkan biaya yang sebenarnya dan membesar-besarkan laba, sehingga perusahaan dapat dikenakan pajak. Meskipun laba ekonomi mereka sebenarnya adalah nol. Nah, dengan demikian,
pajak penghasilan perusahaan menghambat investasi. Jadi eh, tergantung ya kayak gitu dampak terhadap investasi, tergantung pada definisi laba yang diperoleh oleh perusahaan itu sendiri kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk kepada kredit pajak investasi atau investasi tax credit kayak gitu. Nah, yang mana ya, ITC ini mengurangi pajak perusahaan dengan jumlah tertentu untuk setiap modal dolar yang dibelanjakan untuk modal. Nah, kemudian oleh karena itu ITC ini secara efektif mengurangi PK yang meningkatkan tingkat keuntungan dan insentif untuk berinvestasi. Nah, selanjutnya ada pasar saham dan Tobin Q. Nah, di mana persamaannya yaitu Q sama dengan nilai pasar dari modal yang diinvestasikan eh, dibagi dengan biaya penggantian modal terpasang. Adapun pembilangnya yaitu nilai pasar saham dari stok modal ekonomi. Kemudian penyebutnya yaitu biaya aktual untuk mengganti barang modal yang dibeli ketika saham diterbitkan. Kemudian jika Q ini besar dari 1, maka perusahaan membeli lebih banyak modal untuk meningkatkan nilai pasar perusahaan mereka. Nah, jika Q-nya lebih kecil dari 1, maka perusahaan tidak mengganti modal karena sudah rusak. Jadi itu ya tentang pasar saham dan Tobin Q. Nah, selanjutnya kita masuk pada hubungan antara teori Q dan teori neoklasik yang dijelaskan di atas. Seperti kita ketahui tadi ya, Q sama dengan nilai pasar dari modal yang diinvestasikan per biaya penggantian modal terpasang. Nah, yang mana dari sini kita bisa melihat itu bahwa nilai pasar saham dari modal tergantung pada keuntungan modal saat ini dan yang diharapkan di masa depan. Nah, jika MPK besar dari biaya modal, maka tingkat keuntungan akan tinggi yang mendorong nilai pasar saham perusahaan dan mengimplikasikan nilai Q yang lebih tinggi juga. Gitu. Nah, kemudian jika MPK-nya kecil dari biaya modal, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, sehingga nilai pasar sahamnya turun dan Q-nya juga akan mengalami penurunan. Jadi inilah ya hubungan antara teori Q dan teori neoklasik sesuai yang dijelaskan pada bagian ini. Selanjutnya pasar saham dan PDB gitu. Atau pasar saham dan ekonomi. Nah, alasan hubungan antara pasar saham dan PDB yaitu yang pertama yaitu adanya gelombang pesimisme tentang profitabilitas modal di masa depan. Ini ya adalah ada beberapa alasan kayak gitu hubungan antara pasar saham dan PDB. Yang pertama itu adanya gelombang pesimisme tentang profitabilitas modal di masa depan dan hal ini akan menyebabkan harga saham jatuh kayak gitu. Kemudian menyebabkan Tobin Q turun, kemudian menggeser fungsi investasi ke bawah dan yang berikutnya itu akan menyebabkan guncangan permintaan agregat. Nah, jadi ketika ada gelombang pesimisme ini ya tentang profitabilitas
kayak gitu. Maka akan berdampak pada hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, adapun hubungannya antara pasar saham dan PDB yaitu penurunan harga saham akan mengurangi kekayaan rumah tangga, kemudian akan menggeser fungsi konsumsi ke bawah, dan yang ketiga itu menyebabkan guncangan permintaan agregat negatif. Nah, kemudian adapun alasan yang ketiga yaitu penurunan harga saham dapat mencerminkan berita buruk tentang kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, jadi begitu ya, ketika harga saham turun kayak gitu, ini merupakan sebuah berita buruk ya, kayak gitu, tentang kemajuan teknologi kayak gitu dan pertumbuhan ekonomi di jangka panjang. Nah, dari ketiga hal ini mengimplikasikan ya bahwa penawaran agregat dan output full employment akan berkembang lebih lambat dari yang diperkirakan. Kayak gitu. Nah, kemudian eh, ini merupakan ya gambar 17.4 ini pasar saham dan ekonomi atau GDP kayak gitu. Yang mana ya eh, pada gambar ini menunjukkan kayak gitu hubungan antara pasar saham dan aktivitas ekonomi real. Nah, garisnya warna hijau kayak gitu itu merupakan real GDP atau ekonomi real kayak gitu. Kemudian yang warna biru merupakan stock prices kayak gitu. Uh, harga uh, harga saham gitu, atau scale. Nah, dari sini kita melihat ya kayak gitu. Uh, ini merupakan data triwulan ya dari tahun 1970 sampai 2014 kayak gitu. Nah, yang mana angka-angka ini menunjukkan perubahan persentase dari 1 tahun sebelumnya eh, menunjukkan ya perubahan presentasi kayak gitu. Presentasi dari 1 tahun sebelumnya di Dow Jones Industrial Average atau indeks harga saham perusahaan-perusahaan industri besar dan dalam PDB Real. Nah, gambar ini juga menunjukkan bahwa pasar saham dan saham bahwa pasar saham dan PDB cenderung bergerak bersama kayak gitu. Namun hubungan tersebut tidak terlalu tepat. Nah, jadi dari sini juga kita melihat ya kayak gitu. Dari grafik ini kita melihat bahwasanya bahwa pasar saham ini kayak gitu, pasar saham dan PDB itu cenderung bergerak bersama mereka kayak gitu. Dari kita melihat dari tahun 1970 sampai 2014 kayak gitu. Nah, kemudian juga kita melihat ya kayak gitu. Ada dua alasan ada dua alasan mengapa harga saham dikaitkan dengan aktivitas ekonomi kayak gitu. Kenapa sih harga saham ini dikaitkan dengan aktivitas ekonomi kayak gitu? Yang pertama itu karena saham ini merupakan bagian dari kekayaan rumah tangga. Penurunan harga saham membuat orang menjadi lebih miskin dan demikian menekan belanja konsumen yang juga mengurangi permintaan agregat. Jadi, dan yang kedua, penurunan harga saham dapat mencerminkan berita buruk tentang kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, itu ya eh, kenapa harga saham itu dikaitkan dengan
GDP gitu. Nah, selanjutnya kita masuk pada pandangan-pandangan alternatif tentang pasar saham. Nah, yang pertama itu hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis atau EMH. Nah, di mana harga pasar saham perusahaan adalah penilaian sepenuhnya rasional atas perusahaan tersebut dengan mempertimbangkan informasi terkini mengenai prospek bisnis perusahaan. Yang kedua yaitu pasar saham efisien secara informasi. Eh, eh, Setiap harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia mengenai harga saham tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu menyeratkan bahwa harga saham seharusnya mengikuti pergerakan acak atau tidak dapat diprediksi dan hanya berubah ketika ada informasi baru. Nah, selanjutnya adapun pandangan-pandangan alternatif tentang pasar saham dan dikaitkan dengan kontes kecantikan Keynes kayak gitu. Nah, beride berdasarkan kontes kecantikan di surat kabar di mana pembaca memenangkan hadiah jika dia memilih wanita yang paling sering dipilih oleh pembaca lain sebagai yang paling cantik. Nah, ini pada kontes pandangan-pandangan alternatif ya tentang pasar saham itu pada kontes kecantikan Keynes gitu. Nah, kemudian Keynes juga mengusulkan bahwa harga saham itu mencerminkan pandangan orang tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang apa yang akan terjadi pada harga saham. Investor terbaik dapat menebak psikologi masa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Keynes percaya bahwa harga saham mencerminkan gelombang pesimisme atau optimisme yang tidak rasional. Nah, kemudian di sini juga ada ya pandangan-pandangan alternatif tentang pasar saham. Kontes kecantikan EMH versus Keynes kayak gitu. Nah, adapun kedua pandangan ini ya, kontes kecantikan EMH ini versus Keynes ini, kedua pandangan tersebut tetap bertahan. Terdapat bukti untuk teori EMH dan random walk yang terdapat ya pada halaman sebelumnya, pada halaman 498 kayak gitu. Namun beberapa pergerakan pasar saham tampaknya tidak secara rasional mencerminkan informasi baru. Selanjutnya kita masuk pada kendala pembiayaan atau constraint pembiayaan gitu. Nah, ketika sebuah perusahaan ingin berinvestasi dalam modal baru, katakanlah ya kayak gitu, dengan membangun pabrik baru, seringkali menggalang dana yang diperlukan di pasar keuangan. Nah, pendanaan ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk kayak gitu. Bisa mendapatkan pinjaman dari bank, kemudian menjual obligasi kepada publik atau menjual saham dengan keuntungan masa depan di pasar saham. Nah, teori neoklasik mengasumsikan perusahaan dapat meminjam untuk memberi modal kapanpun kapanpun hal itu menguntungkan. Jadi dalam teori neoklasik itu ya mengasumsikan bahwa perusahaan dapat meminjam untuk membeli modal kayak gitu kapanpun kayak gitu. Yang penting itu menguntungkan kayak gitu. Nah, namun beberapa perusahaan menghadapi kendala pembiayaan, yakni berupa batasan jumlah yang dapat mereka pinjam atau yang dapat mereka kumpulkan di pasar keuangan. Kemudian yang berikutnya itu adanya resesi. Resesi mengurangi keuntungan saat ini. Nah, jika keuntungan di masa depan diharapkan tinggi, maka investasi mungkin akan bermanfaat. Namun, jika perusahaan menghadapi kendala pembiayaan dan laba saat ini rendah, perusahaan mungkin tidak dapat memperoleh dana. Nah, jadi itu ya ada kendala pembiayaan kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk pada investasi perumahan bagian 2.
investasi perumahan ini mencakup ya pembelian rumah baru yang seperti kita telah sampaikan di awal tadi kayak gitu. Investasi perumahan ini mencakup pembelian rumah baru oleh perorangan kayak gitu. Perorangan yang untuk dijadikan tempat tinggal ataupun oleh tuan tanah yang direncanakan perumahan ini akan disewakannya kepada orang lain pada masa depan kayak gitu. Nah, kemudian aliran investasi perumahan baru atau IH investasi house ya tergantung pada harga relatif PH per P, yaitu PH per P ini merupakan uh, harga rumah PH per P perumahan gitu. Nah, jadi aliran investasi perumahan baru itu tergantung pada harga relatif PH per P perumahan. Nah, adapun PH per P ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar untuk rumah yang sudah ada. Nah, berikut disajikan ya kayak gitu. Gambar 17.5 ini bagaimana investasi perumahan ditentukan kayak gitu. Nah, pada gambar 17.5 ini menunjukkan bagaimana harga relatif perumahan menentukan pasokan rumah baru. Nah, di gambar A ya, ini merupakan pasar perumahan. Kemudian yang gambar B ini merupakan the supply of new housing kayak gitu. Pasokan penawaran terhadap rumah baru kayak gitu. Nah, perusahaan-perusahaan konstruksi membeli bahan-bahan dan mempekerjakan tenaga kerja untuk membangun rumah dan kemudian menjual rumah-rumah tersebut dengan harga pasar. Nah, ketika biaya yang mereka keluarkan tergantung pada tingkat harga keseluruhan atau P yang mencerminkan biaya kayu, batu bata, plester, dan lain-lain yang mereka keluarkan untuk membuat rumah tadi ya, kayak gitu. Dan pendapatan mereka tergantung pada harga rumah atau uh, relative price of housing kayak gitu. Price of housing atau PH kayak gitu. Nah, semakin tinggi harga relatif rumah, semakin besar insentif untuk membangun rumah dan semakin banyak rumah yang dibangun. Hmm. Nah, dari sini kita juga melihat ya kayak gitu. Dari gambar A tadi menunjukkan bagaimana harga relatif PH per P perumahan ditentukan oleh penawaran dan permintaan untuk stok rumah yang ada. Nah, di sini ada permintaan ya dan ada penawaran. Kemudian gambar B ini menunjukkan bagaimana harga relatif rumah, harga relatif rumah uh, menentukan pasokan rumah baru kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk pada yang berikutnya yaitu perubahan permintaan perumahan kayak gitu. Nah, bagaimana investasi residensial merespon penurunan suku bunga? Nah, eh, ketika permintaan untuk perumahan bergeser, harga keseimbangan perumahan juga berubah kayak gitu. Nah, dan perubahan ini pada gilirannya akan mempengaruhi investasi terhadap perumahan itu sendiri. Nah, berupa permintaan untuk perumahan dapat bergeser karena berbagai alasan. Kayak gitu. Jadi, berupa permintaan ya terhadap perumahan ini eh, bisa bergeser kayak gitu dengan berbagai alasan. Nah, eh,
ledakan ekonomi meningkatkan pendapatan nasional dan oleh karena itu permintaan akan perumahan. Nah, adanya ledakan ekonomi ya, itu akan mempengaruhi permintaan terhadap akan perumahan kayak gitu. Kemudian peningkatan populasi yang besar kayak gitu. Peningkatan populasi juga atau mungkin juga karena imigrasi kayak gitu juga akan meningkatkan permintaan terhadap perumahan. Nah, jadi ada beberapa hal ya kayak gitu. Uh, Adanya pergeseran terhadap permintaan perumahan itu sendiri kayak gitu. Yang pertama tadi adanya ledakan ekonomi kayak gitu. Kemudian adanya meningkatnya jumlah populasi atau uh, imigrasi kayak gitu. Adanya proses imigrasi juga meningkatkan uh, permintaan terhadap perumahan. Nah, di gambar ini kita melihat ya kayak gitu. Gambar A ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran ekspansif dalam permintaan dan meningkatkan harga keseimbangan. Kayak gitu. Di sini kita melihat ya kayak gitu. Adanya pergeseran yang ekspensif kayak gitu. Dari sini kita melihat dalam permintaan kayak gitu dan meningkatkan harga sehingga harganya naik gitu. Nah, kemudian yang gambar B menunjukkan bahwa kenaikan harga perumahan meningkatkan investasi perumahan. Nah, ini ya ketika harga perumahan naik kayak gitu, itu akan meningkatkan investasi terhadap perumahan itu sendiri. Gitu. Kemudian kita juga melihat ya pada kurva ini bagaimana investasi perumahan itu ditentukan. Nah, mohon maaf, ini kita skip ya, ada kesalahan. Nah, selanjutnya yaitu ini ada peraga gambar yaitu harga perumahan dan permulaan perumahan di Amerika Serikat tahun 2000 sampai 2008 gitu. Nah, di sini pada gambar ini ya kita melihat bahwa uh, bahwa pada abad ke-21 dimulai dengan booming di pasar perumahan gitu. Di abad ke-21 ya begitu. Pasar perumahan itu booming. Nah, diikuti oleh bus gitu. Nah, yang mana di sini garis yang berwarna merah kayak gitu. Itu menunjukkan indeks harga perumahan housing prices life scale kayak gitu. Ini kemudian yang B menunjukkan perumahan dimulai jumlah rumah baru yang mulai dibangun oleh para pembangun. Yang garis merah ini merupakan ini ya kayak gitu. Indeks harga perumahan kayak gitu. Yang mana diikuti juga ya kayak gitu. Dengan oleh pembangunan terhadap perumahan yang juga mengikuti indeks harga perumahan kayak gitu. Kita melihat mereka ini ya berdekatan kayak gitu antara indeks harga perumahan dengan pembangunan terhadap perumahan
Hmm. Nah ya kita melihat kayak gitu. Ketika pada tahun 2005 ya, 2005 sampai 2006 kayak gitu. Eh, kita mulai dari awal lah kayak gitu. Yang mana pada tahun 2000 ini kayak gitu. Indeks harga perumahannya mulai dari angka 100 kayak gitu. Diikuti juga dengan adanya uh, jumlah rumah baru yang dimulai dibangun oleh para pembangun kayak gitu yang kita lihat dalam garis warna hijau kayak gitu. Uh, ketika mengalami indeks harga perumahan naik kayak gitu. Kita melihat ya puncaknya ini pada tahun antara 2006. Di tahun 2006 indeks harga perumahan itu naik kayak gitu. Juga diikuti dengan jumlah rumah baru yang dimulai dibangun oleh para pembangun kayak gitu. Kemudian kita melihat di tahun 2009 indeks harga perumahan ini di Amerika Serikat itu di tahun 2008 ya mengalami penurunan kayak gitu. Juga diikuti dengan penurunan penurunan dari uh, pembangunan perumahan itu sendiri. Kemudian kita masuk yang ketiga yaitu investasi persediaan, yang mana investasi persediaan hanya sekitar 1% dari PDB ya. Nah, karena ya investasi persediaan ini uh, barang yang disisihkan oleh bisnis dalam penyimpanan pada saat yang sama diabaikan, gitu, dapat diabaikan dan sangat penting. Nah, oleh karena itu investasi persediaan hanya sekitar 1% dari PDB. Namun dalam resesi yang biasa terjadi, lebih dari separuh penurunan belanja disebabkan oleh penurunan investasi persediaan ini. Nah, kemudian kemudian kita masuk kepada yang berikutnya yaitu motif untuk menyimpan persediaan kayak gitu. Adapun beberapa motif ya untuk menyimpan persediaan. Yang pertama yaitu perataan produksi kayak gitu. Nah, ketika adanya penjualan penjualan merupakan proses yang berfluktuasi ya kayak gitu. Tetapi banyak perusahaan merasa lebih murah untuk memproduksi pada tingkat yang stabil. Nah, ketika penjualan kecil daripada produksi, maka persediaan akan naik. Sebaliknya, ketika penjualan lebih besar daripada produksi, maka persediaan akan mengalami penurunan. Gitu. Karena uh, barang keluar lebih banyak ya daripada barang masuk. Gitu. Sehingga persediaan uh, barang kayak gitu itu akan mengalami penurunan. Nah, kemudian ada pun motif yang untuk menyimpan yang kedua yaitu persediaan sebagai faktor. Persediaan sebagai faktor produksi. Gitu. Nah, persediaan memungkinkan beberapa perusahaan untuk beroperasi secara lebih efisien karena sampel untuk tujuan penjualan retail, kemudian suku cadang ketika mesin rusak. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghindari kehabisan stok. Jadi inilah ya motif untuk menyimpan persediaan itu yang ketiga itu menghindari kehabisan stok. Ketika untuk mencegah kehilangan penjualan ketika permintaan lebih tinggi dari yang diharapkan. Gitu. Nah, jadi itu ya alasan mengapa menyimpan persediaan itu. Gitu. Untuk menghindari kehabisan stok. Kemudian yang keempat itu barang dalam proses. Gitu. Barang yang belum selesai dikerjakan dihitung dalam persediaan. Jadi dalam perusahaan ya, kayak gitu. Ketika sebuah barang belum selesai dikerjakan, maka barang tersebut akan dihitung sebagai persediaan.
Nah, kemudian berikutnya kita masuk persediaan tingkat suku bunga real dan kondisi kredit. Nah, persediaan dan suku bunga real. Yang pertama, suku bunga real adalah biaya peluang untuk menyimpan persediaan. Misalnya obligasi. Contohnya yaitu suku bunga yang tinggi pada tahun 1980-an itu memotivasi banyak perusahaan untuk mengadopsi produksi tepat waktu yang dirancang untuk mengurangi persediaan. Kemudian yang kedua yaitu persediaan dan kondisi kredit. Nah, banyak perusahaan membeli persediaan menggunakan kredit. Contohnya, krisis kredit pada 2008 sampai 2009 membantu menyebabkan penurunan besar dalam investasi persediaan. Nah, baik, mungkin sekian ya presentasi dari saya, yaitu tentang teori investasi kayak gitu. Dimana kita telah melihat tadi ya teori-teori yang menjelaskan tentang jenis investasi ini kayak gitu. Kemudian tadi mengapa investasi berhubungan negatif dengan tingkat suku bunga, dan tadi juga kita juga melihat kayak gitu apa saja yang bisa mengubah fungsi investasi ini. Kemudian yang terakhir, mengapa investasi naik selama masa booming dan turun selama masa resesi. Nah, baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.